outsourcingnya. Iya. Paling nanti kalau ada temuan nanti Iya. kita sampaikan. Iya. Mungkin ada rekomendasi untuk koreksi dan lain-lain. Iya. Nanti Pak Kanit Kamsa memang langsung Iya. langsung. Ya, siap. Iya. Monggo nanti langsung di sana ya. Anggota sudah di sana semua. Oke, ngaten nggih, turun nggih. Nah, ya kita tetap koordinasi Tracing TV. Salam Tracing TV, Pak. Kamu jangan apa-apa itu malah. Kami banggakan teman-teman security yang bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kami di sini ada yang di Dinas Kesehatan, ada yang di gudang farmasi. Okay. Sengaja pada hari ini kami kumpulkan terkait adanya nanti mungkin selain pendataan juga pembinaan, terus nanti juga bapak-bapak ini akan melihat pada kita apa yang kurang terkait dengan pendataan tersebut, apakah teman-teman sudah ada yang mengikuti diklat ataupun tidak, nanti bagaimana caranya biar bisa mengikuti diklat. Baik, sebelum acara nanti kita mulai, mari kita bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kaitannya dengan satuan keamanan yang ada di Dinas Kesehatan. Terima kasih Bu, udah dikasih waktu, udah disambut dengan luar biasa ini siang hari ini. Jadi berkaitan dengan Perpol nomor 4 tahun 2020. Jadi nanti teknis dan lain-lainnya kami serahkan ke Pak Kanit Kamsa, Pak Andi. Jadi untuk teknis pemeriksaannya monggo nanti diserahkan. Dan izin memperkenalkan diri karena saya di Brebes juga baru mungkin 10 bulan ya dinas di Brebes Bu, karena memang kami juga rantauan ini Bu, orang Semarang yang selesai sekolah terus kemudian bertugas di Polres Brebes. Kebetulan kami menjabat sebagai Kabinop Polres Brebes, namanya pangkatnya Ibda. Jadi izinkan kita bersama-sama lah nanti ya, bareng-bareng, dan mungkin kalau memang nanti ke depan kita bisa bertemu atau di jalan ketemu, monggo bisa bertegur sapa. Silahkan kalau mau main ke Polres Brebes, khususnya di Satbimas, monggo, ada sesuatu yang perlu dikomunikasikan, perlu dikoordinasikan kaitannya dengan satuan keamanan, monggo kami terbuka. Jadi silahkan main ke Satbimas di lantai 2. Nanti mau ketemu Pak Andi bisa, ketemu saya bisa, atau ketemu yang lainnya. Mungkin itu aja Bu pengantar dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pembinaan kepada satpam atau security yang khususnya berada di wilayah Kabupaten Brebes. Nah, perlu diketahui rekan-rekan, kita datang ke sini yang pertama adalah menindaklanjuti surat yang sudah kita layangkan di Dinas Kesehatan ini, yaitu surat tentang supervisi atau Gatipin Satpam dan PUJP. Oke. Nah, ini langsung aja kita yang pertama menanyakan dari rekan-rekan Satpam. Berarti yang ikut vendor 7 orang Ibu? Ya, yang ikut vendor, outsourcing 7 orang, yang 4 yang 2 PNS, internal. Oh, 2 ASN paruh waktu. Oh, oke, berarti bukan security lah berarti 4 ya. Udah diangkat dah kasarnya gitu. Tapi Di keamanan. Ditugaskan di keamanan. Yang 4 mundi nggih. Yang 4, 1, 2, 3, 4. Oh, koordinator. Punya Garda Pratama mboten? Belum. Nah, belum. Nah, ini kalau udah di anu berarti kan bukan seorang satpam nggih. Saya kira tidak usah pakai baju ini Bu. Pakai baju nama PDH Satpam. Jadi gini, nun sewu. P3K atau PNS ini udah Garda Pratama semua belum? Yang udah angkat tangan? Udah lakat kuat. 2 orang. Lakat kuat. Oh, Bu, beda, Pak. Lakat kuat dulu nggih. Berarti das Diksar. Diksar yang KTA-nya putih. Tapi ini sudah P3K ya, Pak. Ya udah P3K tadi aman. Yang outsourcing mawon. Enggak, yang 3 orang yang sudah Garda Pratama. Nggih. lah itu 3 orang ya. Yang udah 3 orang. Yang belum berarti 4. Yang Garda Pratama putih Mas. Yang outsourcing baru 2 orang Mas. Yang mana? Sinten mawon?
Yang sudah punya gada yang kedua. Registernya dari Pak ya. Nama Nis. Udah gada. Oh, udah gada. Nah, tak atas sama jelas. Ya, kalau saya memilih satpam, ya ikutilah aturan yang ada, ikuti sesuai Perpol nomor 4 tahun 2020 ya tentang Pam Swakarsa. Seorang anggota satpam itu harus memiliki kualifikasi minimal gada pratama. Itu. Kalau tidak bagaimana Pak? Kalau tidak ya tidak boleh memakai baju yang kalian pakai itu panjenengan pakai. Oke, gitu ya. Berarti kalau tidak bukan satpam atau bukan security tapi penjaga malam. Jelas ya? Kalau security atau satpam mutlak pakai baju yang digunakan itu, ada badge-nya kepolisian, ada lambang satpam dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga saya menginformasikan dalam waktu dekat ini juga dari Polda Jateng bekerja sama dengan PT Sakti Pura Mukti Semarang, Bu, bertempat di wilayah Brebes akan membuka pendidikan diklat gada pratama di Brebes ini. Nah, ini kan juga saya menyampaikan info ya, ini dalam waktu dekat mungkin dalam bulan Oktober. Kebetulan ditempatkan di Brebes yang mengadakan Polda Jateng bekerja sama dengan PT Sakti Pura Mukti dari Semarang. Itu kebetulan ditempatkan di Brebes. Lah, monggo bagi rekan yang belum gada pratama silahkan bisa mendaftarkan diri ke Satbimas. Nanti akan kita data dan kita sampaikan kepada vendornya atau BUJP-nya gitu. Karena yang vendornya Semarang, jenengan mau ke Semarang kan tidak benar, kasihan. Melalui saya nanti sampaikan kepada vendornya begitu. Oke. Ini 4 orang bersedia tidak gada pratama? Bersedia. Ada yang lainnya apa lagi lupa saya. Oke. Ini salah satunya itu menerima itu. Wah, dapat itu, dapat KTA, dapat ijazah, dapat seragam 1 setel, dapat hanjar, dapat makan dan snack saat pelatihan. Pelatihan dilaksanakan 9 hari. Nggih, 9 hari gada pratama itu minimal. Kan jenjangnya kan ada gada pratama, gada madya, gada utama. Nah, minimal gada pratama anggota Satpam harus memiliki kualifikasi itu. Oke. Nah, ini harusnya tak suruh ngelepas semua kaosan tok. Harus ya. Tapi kan nanti marwah Dinkes kan, oh kok satpamnya kok pakainya gitu semangan ya. Ini gini ya. Makanya dari itu bawa marwah Dinkes ini hidup. Jadi kan kerja di Dinkes kan, namanya Dinkes ta. Lah, paling enggak kan marwah Dinkes ada panjenengan. Satpam itu adalah etalase Pertama. Tahu etalase nggih? Teras. Semua tamu nggih, tamu yang mau ketemu siapapun itu, mau ketemu ibunya, Pak Kadin, Pak siapapun itu pasti ketemu satpam dulu. Betul enggak? Nah, kalau satpamnya udah bagus, rapi, rambutnya enggak awuk-awuk Mas itu rambutnya enggak bener tuh, bukan satpam tapi artis itu. Nah, rambutnya seperti itu sih. Ya, kalau satpam enggak seperti itu, harus rapi ya. Ini masukan aja ya gitu. Ini kalau satpam tidak mau potong rambut, tidak mau rapi ya bukan satpam. Tadi saya di tempat saya nyampaikan hidup tuh pilihan, gitu. Hidup tuh pilihan. Jenengan memilih menjadi seorang satpam, ikuti aturan yang ada. Ya, ikuti aturan yang ada. Aturannya apa ya? Tadi saya sampaikan harus gada pratama. Setelah gada pratama, pendidikan, jenengan ikuti semua. Oh iya, rambut harus rapi. Terus seragam harus yang ada namanya itu bawahnya ada REG nomor ijazah disesuaikan dengan nomor ijazah panjenengan masing-masing. Silakan dibuka perpolnya itu 4 tahun 2020 tentang Pam Swakarsa ya. Perubahan lagi perpol nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan atas perpol nomor 4 tahun 2020 ya. Itu di dalamnya ada mengatur tentang baju-baju satpam yang terbaru. Gitu nggih. Lah itu tolong yang sudah merasa gada pratama, jadi ada bedanya dengan udah gada pratama dan belum kok sama saja. Yang belum itu polosan, yang sudah ada ya reknya dipasang NRG ini ya, nomor rek itu sudah nomor registrasi jasa jenengan samakan. Tuh ya. Ini Mas berapa bulan? 4 bulan. Mengganti itu butuh 4 bulan. Coba, siang salah. Ya salah. Ya
Mengganti itu kan cukup 1 jam tidak ada, diserahkan di jahitan, ya toh? Kan sebentar toh. PT apa namanya sekarang? Untuk hari ini, tapi tidak